Karena nggak ada lagi kan kalau Nggak di ada. situ. Nggak Pasti ada. di situ karena enak di puncak kalau malam. Wah itu indah, dingin, seru. Salah satunya Bapak. Ya iyalah. Saya juga. Pacaran SMA ke situ. Jadi SMA paling keren. Paling Negeri terkeren di Jember tuh SMA Negeri 1 Jember. Itu paling keren. Nah aku tuh nggak bisa ke situ. Batu Ulo itu yang satu ombaknya besar. Karena disebut untuk pantai selatan dulu di situ banyak kejadian mistis. Tinggal beda satu dikasih ada gunung sekecil kita lewatin. Pindah menjadi Pasir Pantai Papuma. Putih. Namanya Jadi Pantai Pasir Putih. Papuma. Halo guys, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Ini sekarang aku bicara sama kakakku. Ini adalah kakakku yang sekarang stay di Jember. Padahal aku udah tawarin dari dulu untuk bareng aku ke Jakarta. Halo Mas Agus, gimana, apa kabar? Alhamdulillah. Ya baik-baik aja. Sehat Baik-baik sampai ya? hari ini. Sehat ya. Alhamdulillah. Dia sebenarnya orang yang aku ajak ke Jakarta dari dulu. Kenapa gak mau? Ya sebetulnya kalau semua orang normal kepinginnya sih berkarir tuh di kota besar. Kota besar. Tapi karena Terus? memang banyak pertimbangan. Yang pertama memang satu, Bapak pada waktu itu Anang nawarin itu Bapak sudah almarhum. Ya. Oh iya. Kan kebetulan kan makam beliau itu ada di Jember. Kemudian beberapa keluarga besar itu semuanya ada di Jember. Nah sekarang kalau semua itu dari keluarga Haji Abdul Holik Wijaya itu harus keluar Pindah. dari Jember, nggak ada yang di Nggak Jember, ada yang jagain. nggak ada yang jagain. Itu sih mungkin ya itu alasan klasik ya yang apa mungkin dibikin orang seperti itu. Tapi bagi kita itu benar-benar saya sebagai kakak yang tertua dari keluarga besar ini, saya mempunyai kewajiban moral untuk tetap berada di Jember. Ya alhamdulillah sampai hari ini pun walaupun saya tidak berkarir di Jakarta, semuanya masih bisa berjalan dengan baik. Ya memang bisa berjalan dengan baik kan. Ya gak berbaik kan gak mungkin kesini ya. Ya enak gak sih di Jember terus-terusan? Kalau kita bicara karir, pasti semua orang ini ingin berkarir sampai di puncaknya. Ya kita tahulah Jakarta itu adalah pusat segalanya. Siapa pasti semua ingin Iya. berkarir di Jakarta pasti. Iya, Itu kenapa? Pasti. Kan kamu ya dia di sekolahnya tuh pintar. Gak beneran. Aku dulu ikut pintar gara-gara dia. Karena aku dulu gak naik sekolah. Waktu SMA kelas 1-2 ke kelas 3 Iya. itu gak naik. Di sekolahku di Jember. Malulah keluarga. Ya udah dia di sekolahin di Surabaya aja. Karena aku emang kepingin bareng dia. Mana adik tuh selalu ngikutin kakak kan. Seneng gitu. Karena aku juga nyanyi dulu kejeblos gara-gara dia juga. Yang penyanyi dia, bukan aku. Nyanyi. Jadi awalnya tuh yang jadi penyanyi itu sebetulnya bukan Anang di keluarga. Keluarga Haji Abdul Holik tuh nggak lahir dari seniman, tidak. Nggak ada. Cuman mama itu kakek almarhum itu orang yang ngajarin bernyanyi Al-Quran. Pemain Qiraah. gambus. Dan pemain gambus. Dan pemain gambus. Jadi seniman. Mama yang punya darah itu. Ayah almarhum keluarganya nggak ada. Nah dari keluarga Haji Abdul Holik yang tertarik ke dunia seni awalnya itu dia. Jadi bukan Anang sebetulnya. Ceritanya sih simpel waktu itu ya. Jadi kita di daerah kan memang nggak ada kegiatan. Kemudian saya kumpul dengan salah satu teman. Kebetulan dia adalah keluarga cukup mapan dan cukup mampu. Dia juga les organ pada waktu itu. Iya, Arif. Bukan. Oh iya. Arif Rusdi. Iya Rusdi. Almarhum, anaknya Pak Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin. Nah disitulah kemudian kita sering ngumpul kalau pulang sekolah di situ. Dia main organnya, kita nyanyi, pegang alat sebisanya. Tiba-tiba terinspirasi di situ. Bikinlah grup. kita grup gitu. Nah kemudian itu kalau nggak salah waktu itu SMP.
Begitu kita menginjak ke SMA, ketemu tadi yang disebutkan dengan namanya Arif. Ya, pemain keyboard. Dia udah punya alat lengkap di lengkap. rumahnya. Jadi mungkin seperti di sini studio ya, studio musik ya. Itu udah lengkap, peralatannya juga udah lengkap. Nah, disitulah Aku SMP. Dia SMP, aku SMA kelas 1. Dia udah main tuh. Gitu loh. Itu cerita asli itu. Ini tapi sekarang ceritain kenapa dia mau ngeband. Aku nggak pernah tahu juga. Habis mau ngeband, habis itu hilang. Kenapa tuh Pak De? Jadi gini, karena memang itu tadi grup kita, kelompok kita itu adalah ya kebetulan bermacam-macam. Dari keluarga bermacam-macam, dari keluarga berpendidikan, keluarga pengusaha, keluarga petani, keluarga pesantren. Akhirnya ngumpul, kemudian kita tersaring. Ikutlah kita kepada keluarga-keluarga yang pada waktu itu cukup mapan, cukup mampu ya. Nah kebetulan kalau nggak salah pada waktu itu bapaknya Pak Arif itu di Bulog. Jadi orang Bulog pada zaman itu adalah yang pegang regulasi gula, gula sama beras. Pangan. Jadi disitulah kemudian kita kumpul di situ. Nah dari sana kemudian kita bikin grup band, kita latihan dan setiap ada acara di sekolah kita main lah, kita istilahnya main lah, gitu loh. Ngamen. Jadi artis kota Jember. Pensi ya, jadi pensi, istilahnya pensi zaman sekarang ya. Jadi kita dari sekolah ke sekolah pun kita juga akhirnya karena mungkin satu-satunya pada waktu itu ada grup yang punya alat sendiri lengkap. Ya udah, akhirnya kita diundang kemana-mana. Nah dari situ kemudian ada generasi berikutnya, Anang sering ikut ke tempat latihan kita. Bareng lah, akhirnya terus ngikutin terus lama juga akhirnya jadi tim inti juga. Tapi tidak lama kemudian 1-2 tahun begitu dia menginjak ke kelas 3 SMP. Ya kelas 3 SMP baru dia bikin grup sendiri dengan klubnya. Dan semenjak itu udah mulai rame di Jember grup-grup band itu. Bandku lebih terkenal. Nah, akhirnya ya karena mungkin dia lebih serius dan lain sebagainya, akhirnya dia jadi lebih terkenal. Kemudian pada saat itu saya tetap ngeband aja, ngikut untuk acara kegiatan aja, tapi udah tidak seperti dulu awal-awalnya. Nah, saya kemudian mulai lari ke pendidikan, serius ke dunia pendidikan. Anang lanjut ke band. Ya itu makanya nggak naik sekolah. SMA itu lebih seneng main band sama main sepeda motor daripada sekolah. Makanya sekolah itu dulu dan ya almarhum itu dulu. Ya mungkin gara-gara ngelihat anak yang satu begini, yang satu begini. Jadi itu ngasih banyak wejangan. Jadi ayah itu almarhum itu seperti sahabat sama kita. Kalau ngomong bertiga. Jadi bertiga antara aku, Mas Agus sama almarhum itu selalu ngeriung bertiga. Nah bertiga ini yang menganggap bahwa ayah tuh selalu ngasih pandangan bahwa sekolahan itu adalah kita diajarin untuk bersosialisasi secara intelek. Jadi diajarin cuman ke situ. Akhirnya ya karena aku lebih seneng ke musik dan lebih ke ekstrakurikuler sebetulnya ya. Lebih ke ekstrakurikuler. Disitulah aku di Jember, Mas Agus di Surabaya. Dia lulus akhirnya lulus kedokteran. Akunya enggak. Aku masih di Jember. Nama bandnya Pak De apa? Dulu tuh. Dulu grup bandnya kita namanya grup band Letter ya kalau nggak salah yang pertama. Ya, Letter itu genit. Letter itu bahasa Madura. Bahasa Madura. Bahasa Indonesianya dia genit ya, gitu loh. Itu. Genit itu. Letter. Dari situ kemudian kita berkembang. Nah, ya. Tapi yang memang eksis sih setelah generasi saya, ya memang generasinya Anang bersama teman-temannya. Dan itu sudah memang dunia seni dan permusikan di Jember sudah mulai marak. Gitu loh. Jadi memang sudah wadahnya ada, kemudian lingkungannya mendukung, momennya pas. Jadi Anang betul-betul bisa jadi di situ. Sedangkan saya sudah mulai serius di pendidikan. Jadi menginjak saya Anang itu SMA, saya sudah kuliah. Saya sudah lari ke Surabaya, meninggalkan kota Jember, dan dia melanjutkan di situ. Pokoknya semua dunia seni dulu di Jember aku ikut. Breakdance. Terus aku main sepeda motor. Main sepeda motor tuh yang terkenal sepeda motorku.
nggak pernah pulang ke rumah. Benar. Tapi Pade pernah dimarahin nggak sama almarhum ayah karena kan gara-gara kamu nih adiknya jadi ikut-ikutan tuh sempat agak telantar lah sekolahnya sampai nggak naik gitu. Bapak itu adalah orang yang sangat bebas ya, demokratis ya. Jadi Berpikiran modern. Berpikiran modern. Jujur memang kita bukan dari berdasarkan keluarga berpendidikan intelek ya. Jadi generasi yang sekolah itu ya generasi mulai kita. Jadi bapak almarhum dengan ibu itu adalah murni memang beliau adalah seorang pengusaha. Pengusaha dagang kelontong. Ayah itu dulunya pegawainya orang. Yes. Jadi ayah itu pekerja sebetulnya. Pekerja toko. Cuman ayah dipercaya. Makanya ayah juga banyak ngasih jangan ke aku dulu. Hidup itu adalah yang penting jujur. Yes. Orang jujur itu gak ada sekolahnya. Tapi orang mau pinter jadi apa sekolahnya ada. Tapi orang jujur di sekolah gak ada. Itu ayah almarhum. Makanya banyak filosof yang dikasihkan sama dia ke kita. Makanya ayah tuh kayak sahabat buat kita. Makanya ayah tuh, ya kalau aku bilang keluarganya ayah sendiri, kok bisa ayah itu keluarganya juga ya nggak luar biasa. Dia hanya pegawai, akhirnya tuh jadi pedagang. Tapi daya pikirnya yang aku bilang kalau aku merasakan hari ini, dia daya pikirnya, dia orang yang udah moderat gitu ya. Membebaskan anaknya adalah sahabatnya, itu ilmunya dia itu. Anakku adalah sahabatku. Makanya aku ingin jadi bahwa aku adalah sahabat anakku. Nah pada saat bapak nggak bisa jadi sahabat, ya anak akan terus sungkan untuk mau bicara apa juga akan sungkan, akan gak enak. Tapi ayah dulu sama kita enggak kan, kita mau ngomong apa aja bebas. Beliau itu benar-benar memberikan kepercayaan penuh ke kita. Untuk milih apa silahkan. Kamu kerjakan sesuatu yang menurut kamu itu baik. Yang terpenting satu, kamu bisa menyampaikan pendapatku. Orang tua tahu apa yang sedang kamu kerjakan dan kamu di mana. Itu bebas. Jadi kita itu tidak pernah terbatas waktu ya. Kita mau pulang jam berapa boleh. Prinsip beliau cuma satu. Kamu jangan pernah tidur di rumah orang, bahkan saudaramu pun jangan. Kamu pulang jam berapapun, ayah tunggu. Dan dibukain pintu kita. Nggak pernah dimarahin. Iya, dia. Pade. Kakaknya nih, adiknya. Nggak pernah pulang. Jadi kita mau pulang jam 1, mau pulang jam 2, bahkan mau pulang subuh. Beliau nunggu. Emang nunggu ayah. Nunggu. Jadi beliau tidur di ada sofa di dekat pintu. Pintunya nggak pernah dikunci. Pintu pagar itu juga nggak dikunci di luar. Jadi kita masuk, beliau tidur udah datang. Nungguin. Begitu kita masuk, baru beliau masuk kamar. Sampai di situ kepercayaan. Bahkan makanya kan kita pun juga akhirnya menerapkan filosofi yang bagus ya di keluarga kita. Jadi saya juga memberikan kebebasan pada anak saya untuk memilih pilihan hidupnya, apapun itu. Yang terpenting terkomunikasikan dengan kita dan mereka tanggung jawab soal itu. Iya. Saya sama gitu. Dan ya itu tadi yang disampaikan oleh Anang, yang terpenting kita itu harus jujur. Jadi kalau misalnya zaman sekarang itu ada orang bilang itu adalah bagaimana caranya membangun reputasi. Reputasi itu dimulai dengan kejujuran. Karena kalau nggak ada kejujuran nggak mungkin reputasi itu bisa tercipta. Nah itulah sebetulnya dulu bahasa orang tua. Ayah itu pendidikannya mungkin kalau nggak salah sampai SMA ya. Sampai SMA. Tapi hebatnya beliau, ini jujur saya katakan. Baca buku, ya, bukunya banyak. Beliau itu orang yang tidak malu bertanya, tidak malu menimba ilmu kepada siapapun. Nggak mau. Jujur, saya zaman SMA tahun 1980-an, bacaan saya itu udah Dale Carnegie, coba bayangin. Nggak tahu anak zaman sekarang ini ngerti nggak bukunya Dale Carnegie, motivator top dunia. Saya SMA, saya Anang itu sudah disuguhi itu oleh bapak. Walaupun mungkin bapak pada saat itu nggak ngerti.
Ini loh, saya dikasih tahu orang suruh baca ini. Ini papa, Orang ayah desa. udah baca. Ayah udah baca. Nih sekarang kamu baca. Saya ingat sekali bukunya pertama kali yang diberikan ke saya. Yang pertama adalah I Can. Saya bisa. Coba cari referensinya sekarang. Mungkin udah cetak Sama yang berapa buku sekarang. berjiwa besar. Buku berjiwa besar. Kemudian ketiga itu saya harus kaya. Ya. Coba bacaan kita SMA pada waktu itu udah kayak gitu. Artinya di sini saya sangat bersyukur orang tua itu sudah membuka wawasan. Ya. Walaupun mungkin kita pada saat itu ya kita untuk biaya sekolah kita nggak ada masalah. Di sekolah yang terbaik manapun di Jember itu pun orang tua bisa membiayai kita. Cuman ya kita tidak diarahkan seperti anak-anak orang lain yang educated ya, yang dari keluarga yang berpendidikan. Ya. Kamu harus di sini, kamu harus begitu, kamu harus enggak. Enggak. Jadi ini ya, kamu yang penting kamu harus sekolah. Ya. Apapun kebutuhan kamu kita penuhi. Ya kita sekolah beneran apa enggak beliau nggak tahu. Buktinya seperti Adang setiap setahun bukunya cuma satu dia. Setahun bukunya cuma satu gitu loh. Saya tahu persis dia gitu loh. Bukunya satu dilipat udah dimasukin ini udah berangkat sekolah. Gitu loh. Nah, saya memang mungkin orang yang pertama. Jadi beliau itu adalah seorang yang mengajarin kita, memfasilitasi kita, tapi kita merasa memang kita tidak punya figur terbaik pada waktu itu. Ya. Tidak punya mentor yang baik pada waktu itu. Akhirnya kita itu justru kita itu besar dan dewasa di lapangan. Nggak, memang kalau aku ngelihat, ya ini mungkin jadi aku jadi reminder tuh pahamnya gini nih. Kan ayah almarhum itu kamu besar SMA, kamu SMP aja. Aku waktu masih SD, enggak sih SMP ya. Karena aku ikut kemana aja, ikut perlombaan burung, ikut perlombaan apapun ayah yang mau. Hobi-hobinya Terus ayah lah. Jadi hobi almarhum. Karena aku anak kecil laki-laki, aku yang sering diajak. Dan aku juga senang-senang aja ikut orang tua. Dia udah punya dunia sendiri tuh. Nah, beda kita masalahnya 4 tahun. Ya, dia tuh beda tuh. Sekolah. Dia tuh beda tuh di situ. Nah, dia di situ tuh. Nah, gimana ayah, aku yang tahu tuh gimana ayah punya hobi main burung itu, Ikan. terus ke pesantren, ke kiai-kiai. Itu aku nemenin. Jadi aku pernah almarhum tuh ngajak aku keliling Wali Songo, dia nggak mau. Dia udah punya jiwa sendiri, yang dunia sendiri yang dia nggak ikut. Aku ikut tuh, nemenin almarhum. Karena almarhum ngajak aku. Karena aku yang memang deket. Karena yang satu perempuan, Noni kan perempuan, nggak mungkin diajak. Anang aja deh, Herman, aku dipanggilnya Herman. Herman aja ikut. Nah, aku pasti mau kalau ayah yang ngajak. Karena kalau ayah yang ngajak, aku minta apa aja diberi. Jadi makanya kan bunda tuh marah-marah sama aku kadang-kadang. Marah-marah sama aku kan, kok kamu anak minta apa aja dikasih. Karena aku kecilnya sama almarhum ayah gitu kan. Makanya aku sama almarhum ayah itu sangat close, very close. Sahabatku adalah ayahku. Teman waktu aku meninggalkan Jember, itu karena dorongan dia juga. Kamu harus bisa buktikan bahwa kamu bisa dengan cita-citamu. Ya udah, aku nekat pergi. Tapi juga hebatnya ayah, waktu ngurus aku ada masalah di Bandung, itu ayah berangkat sendiri loh. Udah tua begitu ngurus aku ke Bandung. Ingat banget tidur di kos-kosanku. Kos-kosanku pakai triplek. Sampai batuk-batuk, akhirnya mau nemenin aku seminggu 2 hari pulang. Karena sakit. Ya tidur di Bandung dingin kan. Terus ikut aku pakai triplek tidur. Beneran aku gak bohong. Ada masih. Jadi seperti itu. Ya itulah. Ya aku bilang. Ayah itu hidupnya dekat dengan pesantren. Sangat dekat. Dan memang keluarga kita dari mama ya. Dari ayah juga. Jadi dari ayah itu juga banyak pesantren. Keluarga pesantren. Dari mama juga banyak keluarga pesantren. Memang dari kita lingkungan orang tua buyut itu yang pesantren semua ya. Kalau buyut almarhum itu memang pesantren semua. Pesantren semua. Nah itu yang sampai hari ini besar adalah pesantren Nuris. Itu masih
Masih Jadi, keluarga. keluarga dekat dari mama. Betul-betul keluarga, bukan yang enggak, ini benar-benar keluarga. Ada ada darah. Ada garis keturunannya darah ada. keturunannya. Itu Nuris itu pesantren terbesar tuh di Jember. Nuris. Disitulah memang kita dekat dengan itu. Terus ngelihat Jember hari ini kayak apa? Kok masih tahan? Ya, Lo kan bertanya ini boleh dong. Boleh dong, Pak. Nggak buat Ya. teman-teman. Aku harus nanya gini sama kakakku. Kenapa ya? Aku cinta sama kotaku. Bener-bener aku cinta sama kotaku Jember itu. Kemana-mana aku nggak pernah nggak nyebut kotaku Jember. Bahwa aku memang lahir dari Jember. Aku besar dari Jember. Aku seperti ini bener-bener lahir yang minum dari air Sungai Bedadung. Itu sungai terbesar di kota Jember namanya Sungai Bedadung. Itu hidupnya aku di situ tuh. Kalau nggak di gunung ya di Sungai Bedadung. Mandi bareng dia juga. Nyemplung air belum. Anak alam dulu ya. Iya Pak, sama. ya maklum lah. Jangan bayangkan sekarang itu zaman kita kecil itu di daerah itu seperti apa. Ya mungkin kalau kita kepingin lihat ya mungkin ya di wilayah daerah timur ya, di daerah kepulauan di timur itu mungkin sekarang keberadaannya seperti itu ya. Jadi ya memang nggak ada gedung tinggi, nggak ada bangunan-bangunan fenomenal, fasilitas umum juga terbatas. Adanya kita bermain dengan alam. Oh, Kalau zaman dulu nggak sungai ya kita itu ya ke sawah, ya ke lapangan. Soalnya Jember itu zaman dulunya, kalau aku membanggakan kotaku Jember karena kelahiranku, Jember itu dari tahun 80-90 itu kota ketiga teramai di Jawa Timur itu Jember. Jadi keresidenan dulu itu adalah ibu kota keresidenan Besuki. Jadi kalau sekarang ada orang mengenal Tapal Kuda, Ya itu Jadi, Jember. itu kota Jember itu adalah kota terbesar. Paling ramai. Posisi geografisnya Jember itu ada di tengah-tengah Pulau Jawa Timur dan ini sangat strategis. Jember tuh strategis banget. Gunung punya, Hutan punya, perkebunan, punya, laut ada wah, dua. Kanan kiri ada laut besar besar. dua-duanya. Ngomong gumuk, Jember itu disebut kota dengan 1000 gumuk. Gumuk tuh Bukit. bukit. Jadi Bukit berbunga. Jember itu disebut dengan kota 1000 bukit. 1000 bukit. Jadi kalau nanti misalnya ada kesempatan kita datang ke Jember, nanti ada puncak namanya puncak Rembangan. Rembangan itu cuma 25 menit dari pusat kota Jember. Itu adalah sampai di puncak dan ngelihat Jember dari atas. Puncaknya Jember itu puncaknya Jember. Jadi dari situ kita bisa melihat itu bagaimana kalau di pagi hari itu ya pagi subuh, udah kelihatan. Jadi bagi yang disebut 1000 gumuk, 1000 bukit itu benar-benar kelihatan. Sebetulnya kalau Rembangan itu terbangun dengan bagus, itu kayak Hollywood. Loh kan bener. Hollywood itu ngelihat LA dari Hollywood kan dari atas, dari Hollywood ngelihat LA kan. Betul. Nah itu kalau di Rembangan itu bisa dibangun bagus, itu zamanku dulu nggak ada orang di Jember yang nggak akan ke sana. Satu yang tidak ke sana dan tidak punya sejarah cinta di sana. Sejarah cinta loh gue sebut. Yang pacaran kek, yang selingkuhan kek, yang nikah kek, semua pasti punya cerita di Rembangan. Karena nggak ada lagi kan kalau di situ. Pasti di situ karena enak di puncak kalau malam. Wah itu indah, dingin, seru. Salah satunya Bapak. Ya iyalah. Pacaran SMA ke situ. Orang kalau pasti orang yang sekarang udah tua ya mungkin di Jember mungkin yang lihat tuh pernah ke Jember. Pasti kalau ngomong Rembangan dia pasti ceritanya adalah, oh iya gue pernah pacaran. Udah pasti. Sama udah. Nggak ada lagi sih. Dia pacarnya banyak dulu. Karena aku tahu dia penyanyi dulu. SMA-nya dia SMA 1. Dia itu SMA 1. Jadi SMA paling keren. Paling Negeri terkeren di Jember tuh SMA Negeri 1 Jember. Itu paling keren. Nah aku tuh gak bisa ke situ. Aku di SMA 2 jatuhnya. Nomor 2. Sekolah nomor 2 bukannya nomor 1. Aku gagal masuk di situ. Masuknya di nomor 2.
Jadi fansnya Pade banyak ya pas zaman. Wah, zaman dia mah dia top banget. Aku anaknya apa? Adiknya Agus ya. Iya beneran nih. Jadi- Waktu aku nyanyi pas mulai jadi ya. Ya. Oh pantesan Anang bisa nyanyi, kakaknya Agus. Wih. Iya beneran itu. Dia yang ngawalin tuh. Jadi sejarahnya sih itu sih sejarahnya sampai di artis ya. Ya. Makanya kan kalau kembali lagi kota, kita bicara kota Jember tadi ya. Jadi ya memang tetap kenapa tetap bertahan ya karena sekarang faktornya faktor usia lah ya. Ya. Jadi faktor usia, saya sebagai penjaga keluarga ya, katakanlah ada warisan-warisan yang keluarga yang ada di Jember Harus itu, dijaga itu. Memang. itu Harus kita harus dipegang menjaga. dia. Dan satu-satunya yang sekarang yang mau bertahan ya tinggal saya. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa mengikuti perkembangan apapun di Indonesia. Bahkan ya sangat bersyukur kebetulan anak ada di Jakarta, keluarga yang lain ada di Jakarta. Jadi komunikasi kita masih bagus, ilmu pengetahuan juga masih bisa mengikuti perkembangan mengikuti. Ya syukur alhamdulillah. Tetaplah nanti mungkin biar Anang tetap berkibar di Jakarta, berkibar di Indonesia, bahkan mungkin lebih dari itu. Kita berharap dari itu. Ya kalau saya tetap akan menjaga di Jember lah. Dia penjaga Jember karena yang lah iya kan kalau enggak ntar yang di Jember Gak ada nggak gitu loh. Nggak Kasihan ada. ayah almarhum di Jember ya. Almarhum sendirian dia. gitu loh. Itu harus dijaga. Dia harus jagain Jember. Makanya tinggal bagaimana nanti mengembangkan Jember selanjutnya. Aku sebenarnya kepingin punya usaha sih di Jember yang bagus gitu. Kata si Lumiere rencana mau dibangun di Jember. Ayam Amanah juga mau dibangun di Jember. Mungkin itu benar-benar dari kita sendiri. Jadi keluarga yang akan fight di situ. Mudah-mudahan tahun depan lah itu bisa berjalan. Dan itu nanti Pak Ade yang pegang. Pak Ade yang ngurus nanti. Mudah-mudahan aku akan bangun di situ. Ya, oke. Tapi Jember maju gak sih sebetulnya? Kalau dibilang ya sekarang kalau kita bicara indikator kemajuan sih harusnya kita lihat dari indikator datanya sih. Jadi perkembangan terakhir itu sebetulnya dari beberapa indikator ya dari growth-nya kalau kita melihat growth ya Jember masih tertinggal. Ya. Jadi jujur aja kalau kita bicara growth, percentage growth itu ya kita tertinggal dari Banyuwangi. yang paling ujung, terutama Banyuwangi yang sekarang sedang moncer. Bagaimana perkembangan jujur pada waktu pemerintahan dipegang oleh Pak Anas ya, kedua periode itu dan sekarang diteruskan oleh keluarganya, istrinya, ya ini masih tetap bertahan di Jawa Timur itu menjadi pionir di wilayah timur dan ini growth-nya dari segala indikator yang ada di kemajuan kota itu perkembangan kota ini Banyuwangi masih lebih bagus daripada ini. Nah sekarang terbukti ya kita jujur saja apa yang ada ini bukan kita mau menjelekkan kota kita tapi memang benar-benar mungkin ini juga pembicaraan antara saya dengan Anang ini representasi daripada masyarakat Jember juga mungkin untuk menggugah pemerintah daerah untuk bisa lebih maju ya jadi kita harus waktu lo masih tetap nggak ada perubahan kalau kamu lihat ke sana belum sampai dibangun. hari ini begini Nah guys nanti aku akan ke Jember di ujung bulan Ramadan dan hari raya itu kita akan ke Jember. Kita akan ke Jember, kita akan tidur di rumah Abah. Nanti aku keliling deh. Aku mau lihat nanti aku akan kasih juga insight gambar Jember. Watu Ulo, Rembangan, Pasir Putih. bukan Pasir Putih punyanya Oh punyanya Pasuruan. Pasuruan ya. Kebang Taman. Nah sekarang 3 aja yang kita sebut itu aja ya. Karena ya. zamanku ini paling Ya. terkenal. Jadi kita waktu kecil dulu Watu dulu Ulo. itu ya. Jadi yang pertama yang kita kenal ya di Watu tempat Ulo. wisata 1 Rembangan. Rembangan. 2 Watu Watu Ulo. Ulo. Yang di tengah kota itu kolam renang. Kolam renang dengan Bang Taman. taman itu namanya Gebang Taman. Nah, kalau sampai hari ini dilihat katakanlah perkembangannya itu kalau saya hitung saya itu SMP. Sampai hari ini berarti sudah kira-kira 40 tahun lebih. Kalau kita mau lihat jujur fisik yang ada di situ. Kalau dibilang perubahan, itu mungkin perubahannya 0,000%. Artinya bisa dibilang nggak signifikan sama sekali sejak 40 tahun yang lalu. Ya Kita gini, buktikan. bedakan sekarang itu perkembangan pariwisata, heritage itu kan yang kuno-kuno dijaga. Ada kuno yang memang dibagusin tapi luarnya dibetulin dan manajemennya dibaguskan, promosinya dikenjarin. Ini jalan nggak itu? No.
Saya bilang jujur, saya sebagai orang Jember. Bukan apa, saya mengatakan begini bukan saya ingin menjelekan kota Jember, tapi this is realita. Oh itu, masalahnya di situ. Saya nggak ngerti sumbernya itu di mana. Ada beberapa pihak mengatakan kalau kita berdiskusi dengan para pelaku pihak pariwisata, mereka cukup gencar untuk mempromosikan miliknya mereka sendiri. Mereka seakan-akan seperti bergerak sendiri. Contoh saja, misalnya sekarang, yang real ya, Teluk Love. Teluk Love itu menjadi fenomenal itu bukan karena sentuhan dari pemerintah dan bantuan pemerintah langsung, tapi itu rakyat sendiri. Nah, kalau ngomong itu semua memang dari bottoms up ya. Okay. Memang semua pasti adalah dari kesukaan rakyat. Betul. Awalnya memang rakyat yang akan bikin. Ya. Yang menjadi kata-kata pentingnya adalah setelah rakyat membikin dan bagus sampai daerah lain tahu, itu baru peran pemerintah keluar. Oh ini dijaga, dikembangkan dan seterusnya. Sepakat teori itu. Teluk Love terus gimana? Ya, sampai sekarang mereka hidup. Ya kalau katakanlah kamu terakhir datang ke sana itu dulu, zamannya kamu 5 jadi tahun anggota lalu, parlemen. 5-10 tahun, 5-7 tahun lalu. 5-7 tahun yang lalu. Kamu lihat sudah seperti itu. Sampai hari ini nggak ada, jalannya tetap seperti itu. Nggak ada. Kita lihat guys. Nanti kalau ke Jember. Makanya kan saya bilang situ, guys. Makanya saya bilang tadi kita diskusi di awal itu ada beberapa ketidaksepakatan antara pendapatmu, teorimu dengan realita yang ada yang dihadapin oleh saya. Yang saya sebagai yang melihat langsung dan pelaku langsung. Katakan yang merasakan betul di sana sampai kemarin saya ke sana pun apa perkembangan yang signifikan yang kita lihat? Nggak ada. Apalagi nanti mau bicara kepada pengelolaan, manajemen, dan pengembangan. Tapi memang fokusnya Jember arah pembangunannya kemana? Kali nggak ke pariwisata kali. Jadi kalau bicara pariwisata, jujur saja, kenapa Jember itu tidak bisa disebut kota destinasi wisata? Coba beberapa. Meskipun punya kemampuan. Kalau jujur. Alamnya seperti itu. Nah, makanya kan gini bedanya. Kita harus paham betul ya. Kalau bicara potensi alam wisata, saya bilang Jember jagonya. Kita mau ngomong apa? Misal pantai ya. Lah iya, pantai ada 2. Ya, pantai misalnya ya. Yang pernah saya lihat dan saya alami. Saya pernah sudah bertugas sampai di Kediri, sampai di wilayah hampir Jawa Tengah. Pantai selatan mulai dari wilayah Pacitan sampai dengan Banyuwangi. Satu saja kita kasih yang namanya Pantai Papuma. Udah nggak ada lewat. Itu kan Pantai Papuma itu Watu Ulo itu jadi Watu itu lucu. Watu Ulo itu yang satu ombaknya besar karena disebut untuk pantai selatan dulu di situ banyak kejadian mistis. Tinggal beda satu dikasih ada gunung sekecil kita lewatin pindah menjadi pasir putih namanya jadi Pantai Papuma. Itu landai putih bersih keren dan palung itu fotonya ada di mana-mana. Jember tuh terkenal banget dengan Pantai Papuma. Coba nanti bisa dilihat cek deh. Yang namanya Pantai Papuma. Pantai Papuma itu keren banget. Banyak udah pernah ada festival dunia kan di situ. Yes. Pernah ada festival. Para fotografer itu kalau sore namanya kita melihat sunset di situ, udah berdatangan mereka itu di sana. Ya banyak orang internasional fotografer datang ke Jember. Tapi Jember aku bilang aja tempat wisatanya nggak kalah dari Banyuwangi. Potensinya. Aku bilang aja, kalian ke kotaku terus terang, kalian explore aja kota kita kelahiranku itu banyak tempat destinasi wisata sebetulnya. Meskipun masih raw sebagian. Buat teman-teman yang suka raw pariwisata, yang bener raw, alam banyak di Jember itu yang hidden, banyak yang nggak ketahuan. Banyak namanya apa sih air terjun itu banyak di Jember. Ada namanya air terjun 7 Bidadari. Betul-betul jumlahnya 7. Itu mulai dari yang pertama sampai yang ke-7. Kalau kita bisa menelusuri itu ada di wilayah timurnya Jember ya. Oh itu luar biasa. Sekarang udah ada perkembangan di situ. Tapi yang membangun masyarakat. Gak apa-apa. Kembali lagi, itu tempat di pintu masuknya kita di air terjun 7 Bidadari itu. Di pintu pertamanya udah ada kolam renangnya, ada tamannya, ada tempat untuk kulinernya ada. Nah, itu belakangnya kita menuju terus ke dalam. Wah, itu yang namanya air terjun 7 Bidadari. Saya udah mengenal itu kurang lebih mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu.
Jadi Tuh, baru guys. diekspor itu tahun yang kemarin. Jadi ke Jember guys, beneran deh. Jember tuh keren, bener aku bilang ke Jember tuh keren. Jadi banyak yang ditemuin baru-baru kan. Ya. Karena memang semakin maju sekarang, karena apa ya, di Jember tuh juga anak mudanya sangat asimilasi anak Jember tuh bagus. Kenapa? Karena ada Universitas Jember. Salah satu yang menarik dari kota kelahiranku adalah Universitas Jember tuh yang memang bagus ya. Fenomenal. Tuh Jadi udah bagus banget. ya. Sekarang bahkan sudah membuka fakultas kedokteran itu sekarang itu berjalan sekitar kurang lebih hampir 10 tahun itu mereka sekarang sudah masuk peringkat 10 besar universitas fakultas kedokteran terbaik di Indonesia. Tuh Jember guys. Ya. Kalau fakultas hukumnya itu udah sekarang beberapa tokoh nasional yang sekarang hukum, menjabat di pusat Jakarta itu banyak orang Jember. Jember. Kan sering Jember mengeluarkan statement pandangan tentang pemerintahan, tentang masalah hukum, sering kan dimuat. Jadi itu lagi tembakau, masalah perkebunan. Oh ya, tembakau. Itu juga terkenal tembakau. Kota Tembakonya itu Jember kota tembakau, kota serutu. Jadi kalau kita kirim mau ke Bremen. bilang itu sejak zaman dulu. Bremen. Bremen. Di Bremen betul. Jadi di Jerman sana. Jadi itu sampai hari ini pun tembakau di Jember itu masih cukup bagus. Dan cukup menjanjikan. Petani-petani di Jember cukup sukses. Iya sayang ya kalau Jember itu ada potensi besarnya Jember pariwisatanya bagus. Ada pesawat terbang yang benar-benar acek gitu dari Jember ke Surabaya sampai ke Jakarta. Wah kan. Mudah-mudahan kamu nggak tanya pesawat terbang loh ke saya. Nggak apa-apa. Ya dulu pernah ada guys, sekarang nggak jelas. Ya bukan nggak jelas, mungkin peminatnya orang Jembernya untuk menggunakan pesawat terbang itu kalau dilihat dengan mungkin kebutuhannya dia untuk orang datang lagi ke Jember menggunakan itu mungkin tidak sepadan mungkin. Ya karena datang ke Jember naik pesawat terbang kalau harganya mahal dengan urusan bisnisnya di Jember kalau tidak besar ya rugi dia kan. Betul. Kota kita tercinta itu ya aku besar dari Jember, aku lahir dari Jember. Penduduknya itu sebesuki 3 jutaan ya. 3 juta, sekitar 3 juta. Besar ya. Jember itu menarik sebetulnya karena ada di tengah-tengah pulau, di tengah-tengah Jawa Timur, bagian timur itu ada di tengah-tengah. Kan bentuknya begini, nah pas segininya itu di tengah-tengah kota Jember. Jadi menarik, bisa ke kiri ke kanan, tengah banget. Ya mudah-mudahan lah Jember bisa lebih maju. Yes, harapan kita seperti itu. Kan udah ada JFC masih hidup kan? Jember Fashion Carnaval. Masih hidup. Almarhum. Jadi walaupun Dilan Faris sudah nggak ada, pionirnya udah nggak ada, tapi penerusnya bagus ini ya? masih. Kamu kenal baik ya? Masih bisa melanjutkan. Tinggal sekarang. Nggak bagus gak yang kemarin? Jujur kalau kita mau ngomong ya animonya dibandingkan sebelumnya ya memang sudah mulai menurun. Atau mungkin karena kemarin terjeda pandemi 2 tahun. Oh pandemi. Ya, jadi sekarang ngangkatnya juga harus pelan-pelan juga gitu loh. Yang kita lihat. Ya saya rasa mungkin tahun ini karena sekarang saya dengar pemerintah sudah memberikan anggaran khusus untuk JFC. Mudah-mudahan dengan adanya itu JFC bisa berkembang lebih bagus. Anggaran khusus. Karena saya rasa JFC sudah mengangkat Jember ke dunia internasional. Jadi karnaval-karnaval kota akhirnya menjadi mewabah di kota-kota lain. Itu gara-gara Jember Fashion Carnaval. Tapi terus Jembernya yang punya pertama menjadi pionir, ngapain hari ini? Itu pertanyaan lanjutan yang harus semua orang memikirkan. Gak bisa ini hanya diserahkan ke pemerintah, tapi bagaimana sinergitas antara pemerintah, pemangku kebijakan, dan masyarakatnya bersinergi. Dan orang-orang pinternya sih, dan yang punya duit di Jember. Lagi kalau sayang sama Jember kan begitu. Ya, betul. Harus kumpul, berpikir, ketemu, diskusi. Ya, aku rasa bisa. Pasti bisa. Gak ada yang tidak bisa. Jadi Jember itu jadi kenangan kita berdua tentang kota kelahiran tercinta kita. Jadi aku pengen cepat pulang. Ya mudah-mudahan. Nah, aku semenjak pandemi udah 3 tahun loh belum pulang. Karena pandemi loh guys. Ya satu juga itu ya sebetulnya kan gak boleh malas juga ya ke Jember. Tapi memang ada kendala juga kalau naik mobil dari Surabaya ke Jember sekarang dengan kemacetan yang ada.
itu 5-6 jam. Ya 5 jam lah. 5 jam. 5 jam. Terus pintu tolnya tidak di Jember tapi di Bondowoso. Kalau Bondowoso yang di Jember tuh 30 kiloan. di wilayah utaranya sekarang masih sampai di Gending, belum sampai Bondowoso, masih sampai di Gendingnya. Nanti di Gending tuh mana? Di Gending itu sekitar Besuki. Wah, masih jauh Masih dong. jauh. Kemudian kalau yang di timur itu ya akan berhenti hanya di Leces itu aja. Oh, sampai Leces. Ih, Sampai jauh di Leces. juga. Betul. Kalau dari Leces menuju ke Jember itu kurang lebih 2,5 jam. Kalau ada trouble di situ sekitar 3 jam. Kemudian kalau nanti sampai di Besuki itu ke Bondowoso itu sama range-nya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Bondowoso Jember setengah jam. Iya, itu kalau Bondowosonya. Tapi kalau pintu tolnya itu yang ada di Besuki nanti itu menuju ke Bondowoso. Jember itu ya sama 2,5 jam sampai 3 jam. 5 jam lagi. Iya, artinya kalau kita dari pintu keluar utara itu 2,5 jam sampai 3,5 jam, dari pintu selatan kita itu yang di Leces itu sama 2,5 jam 3 jam. Jadi ini tetap akan begitu sampai seterusnya kayaknya. Ya enggak, mudah-mudahan enggak. Kalau Jembernya itu menjadi salah satu kota yang memiliki daya tarik bisnis bagus, pendidikan bagus, pariwisata bagus. Saya rasa infrastruktur jalan pasti akan jauh banyak dibangun menuju Jember yang menjadi lebih efisien dan seterusnya. Harapan kita ada di Kota Lumajang. Jadi kalau Lumajang itu nanti Oh ya, Lumajang kan. Nah, dekat kalau Lumajang dari itu Jember. nanti itu bisa memperpanjang pintu tol itu dari Leces menuju Kota Lumajang, berarti nanti ke Jember itu paling enggak sudah hanya dari Surabaya ke Jember bisa 2,5 sampai 3 jam. Itu guys. Jadi kalau Lumajang nanti bisa, berarti dari Lumajang ke Jember cuma 2-3 jam. Yes. Jadi sekarang kalau mau ke Jember tuh bisa lewat Banyuwangi, naik pesawat ke Banyuwangi, Yes. terus naik darat ke Jember. Dan itu perjalanan Banyuwangi ke Jember itu berarti mundur ke sini. Ya, balik lagi. Balik. Tapi lewat gunung dan sedikit lewat laut. Nggak ada gunung. Gunung aja Semua gunung. Dan itu seru banget. Kalau naik darat tuh seru banget. Hmm. Dan kalau turun Surabaya juga terserah kalian mau lewat selatan atau lewat pinggir laut. Nanti jatuhnya lewat Besuki dan Bondowoso ke Jember. Atau lewat tengah. Ya. Yang jalan is usual yang aku sering lewat. Itu perjalanannya memang di tengah dan itu ramai sekali. Jalan ramai. Cuman memang nggak ada pemandangan. Cuman banyak kehidupan yang ya kehidupan desa lah, bisa lihat di situ. Jadi ke kotaku tetap menarik guys. Jadi banyak hal yang bisa dieksplor di sana. Makanan enak-enak dan murah. Betul. Di Jember tuh makanannya enak. Ada martabak enak banget, itu kesukaanku. Ada nasi goreng uyi, itu kesukaanku, enak. Dulu namanya Pak Awi. Sekarang bapaknya sekarang Uyi. Uyi itu teman mainku di satu kampung. Dijualan lagi, itu enak banget nasi gorengnya. Sate kambingnya beda. Jadi Jember itu lucunya ada orang Osing, ada orang Madura. Penduduk aslinya itu asli, makanya di situ ada nama Pandalungan. Itu orang Jember asli. Masyarakat campuran. Masyarakat campuran. Itu diisinya itu, jadi isinya adalah Madura, Osing, Jawa, campur di situ jadi satu. Jadi masyarakat Pendalungan. Jadi aku orang Pendalungan, dia orang Jember. Jadi itulah cerita kecil kita berdua yang aku ingin ya ngobrol sama kakakku aja karena kangen juga sama dia. Dan aku kebetulan juga mau pulang ke Jember nanti. Dia udah kesini, jadi nanti hari rayaan kita akan di kota Jember. Mudah-mudahan buat teman-teman di Jember nanti kita akan ada di Jember. Kalau nggak ada halangan, Aurel juga sama keluarganya sama Atta akan ikut ke Jember. Ya rame deh. Amina ikut ke Jember. Jadi akan ke kota Jember ke kelahiran. Jadi istilahnya semua keluarga ini akan pulang kampung ke kota kelahiran. Mau nyekar ke almarhum Haji Abdul Holik Wijaya. Karena ada beliau, ada Aurel. Biar Aurel, Aminah. Ada Aurel, ada Aminah. Biar Aminah juga tahu bahwa ada kakek buyutnya di kota kecil itu. Jadi akan ke sana nanti guys. Ya, ketemuan kita sampai di sini dulu. Nanti di Jember kita lanjut lagi, bikin lagi cerita seperti ini setelah kita ngeliat. Yes. Nanti kita diskusi lagi, explore di situ lagi. Ya, ketemu lagi ya guys. Bye bye. Bye.